No gold is not in her. She's a diamond. Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kita kedatangan GTX 1660 Super 6GB GDDR6 dari vendor Colorful. Di sini kita bisa lihat ya untuk tampilannya. Ini memiliki backplate, nanti kita bisa lihat ini keren banget dengan settingan dual fan dan membutuhkan ya, bukan memiliki, ini 8 pin power di sini dengan TDP maksimal di 125 watt. Untuk teman-teman pasti bertanya, nih kok mirip kayak GTX 1050 Ti yang kemarin? Ya memang dia mirip banget, cuman bedanya ada di sini, yaitu menggunakan backplate dan juga ini masih segel ya, bedanya nih kita bisa lihat. Dan ini kita akan tes di layar 1080p gimana performanya dan juga suhunya kita nanti bakalan lihat bareng-bareng. Kalau saya ya, menurut saya ini tuh adalah RTX 2060 tanpa ray tracing. Bener apa enggak? Mungkin speednya sih beda-beda ya, memang lebih kenceng 2060 sih, cuman ini udah bisa jadi pilihan yang mantep banget buat kita yang mau main di 1080p ya. Kita bisa langsung lihat di sini menggunakan dual fan, corak hitam dan merah seperti ini, seperti biasalah colorful warnanya seperti itu. So nggak perlu pakai lama-lama lagi, kita siap-siap langsung ke test bench to the desktop. Let's go to the benchmark. Let's go. Ya, kembali lagi, ini adalah pengetesan dari GTX 1660 Super 6GB GDDR6 dari Colorful. Sebelum itu kita seperti biasa cek dulu ya, kita cek dulu untuk settingannya. Ini ada di, sekarang kita sudah menggunakan monitor 1080p ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, alhamdulillah ya, kita sekarang setting di overall quality di ultra semua dan VSync kita offin di 1080p. Sekarang kita ngetes udah bisa sesuai dengan standar yang ada di market ya teman-teman. Aduh, kayak kita bisa lihat ya, ini ultra rata kanan 1080p, dapat FPS di berapa? Teman-teman bisa lihat ada di 100-an ya, dengan suhu hanya di 64, kisaran di 60-an, dan ini nyampe 100-an, ini 120, 123. Ini oke banget ya. Wih, udah mantep banget lah pokoknya pakai 1660 Super ini di resolusi 1080p. Nah, terima kasih banget supportnya teman-teman udah menemani di awal-awal, dari awal tuh pakai monitor masih Full HD plus. Aduh. Sekarang kita sudah menggunakan 1080p dan ini menggunakan 1660 Super ya. 1660 Super di 1080p harusnya sih udah oke banget ya. Ini kita bisa lihat dia kerja di 97% dan juga aman deh, pokoknya aman lancar jaya. Apalagi kalau di lock di 60 fps atau mungkin di 75 Hz, ini udah nyaman banget ya. So, kita nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan dari GTX 1660 Super. Ini kita di Watch Dogs 2. Ini 1660 Super dari Colorful. Kita bisa lihat untuk settingannya dulu ya. Untuk settingannya ini kita ada di 1080p. Ya, kita ada di 1080p dengan quality di very high ya. Ini kita pakai preset dari gamenya very high. Kita langsung tes saja untuk ke gamenya. Di 1080p very high ini dapat di kisaran 60 sampai 70 fps ya. Yang dimana kalau sebenarnya kita lock di 60 ini udah nyaman banget ya dengan detail-detail yang seperti ini. Kita bisa lihat juga nih reflection airnya juga, wih mantap. Sip. Kita cek untuk scene tembak-tembakan ya. Wih, udah enak banget ini. Kita dapat di atas 60 di 1080p dengan settingan very high ya. Ih, kok nggak KO dia.
Wis. Gitu ya, ini pengetesan Watch Dogs 2 udah pasti lancar banget, udah nyaman. Nice banget ya. Kita main Watch Dogs 2 di 1080p, suhunya cuma 62 dan dapat FPS bisa nyentuh di 70, 60 sampai 70, dimana ini udah nyaman banget ya. Gitu, kita test drive sedikit. Apakah ada turun FPS? Nggak ada. Nggak. Kayaknya akan ada nggak ada drop di bawah 60 ya dari tadi. Oh ada tuh, ada tadi sempat 59. Tapi ya ini udah playable banget. Ya suhunya juga adem. Dan ini udah oke banget sih. 1080p. Kalau kalian cuman mau main biasa di medium pun untuk lebih hemat daya, ini juga udah oke. Seperti itu. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan 1660 Super Colorful 6GB GDDR6. Sekarang kita lihat untuk settingannya. Di sini kita menggunakan layar 1080p ya. 1080p untuk lock FPS-nya kita off. Dan juga untuk setting grafiknya kita setting di high coba ya. Apakah di high ini sangat masih oke, playable. Oke, di high kita dapat di 50-an FPS ya. Kalau gitu biar lebih nyaman kita coba setting di medium deh kalau gitu. Oke, kita setting di medium. Nah, kita dapat di 60-an tapi ada drop sedikit ke 58, 59 ya. Oke, kita lihat ke arah sana, ada drop sedikit. Oke, sebentar ya. Benci banget sama yang namanya motion blur ya. Oke, udah dimatiin. Sip, udah aman. Kadang, wow, dropnya lumayan jauh juga ya. Ini rada bottleneck sama apanya nih? Kita perlu lihat. Tapi nggak ada bottleneck sih sejauh ini. Kita lihat usage dari GPU-nya ada di 94%, Ryzen 7 ada di 78%, yang masih tergolong wajar ya. Cuman memang ada sedikit drop FPS seperti itu. Ada drop ke 44 ya, dan sedikit stutter, entah karena konfigurasi RAM saya yang 3000 MHz atau karena ini lagi sambil record. Kayaknya ini sambil record deh ya. Kita record di 1080p jadinya rada stutter ya, karena harusnya bisa dapat di 60 fps stabil gitu ya. Oke. Aman ya, buat main Cyberpunk nih udah enak banget. Tadi dia nembakin loh, senjatanya mana? Kemana senjatanya? Oke, sekian nih pengetesan di Cyberpunk ya. Jadi kalau dari beberapa game yang tadi sudah kita tes, jangan lupa ya, karena ini sambil di record jadinya ada drop FPS-nya ya. Wah, robot. Wah, kita perang dulu ya guys. Sambil ngetes sih 1660 supernya, suhunya mentok di 63 kok. Oke, ini goodbye nih. Wah. Kita lari. Wah, robotnya ngejar coy. Kita coba ganti senjata. Oke, kita dapat satu. Oke lah, untuk pengetesan Cyberpunk-nya sekian dulu. Lah. Game yang ngebug. Mana musuhnya tadi lagi perang-perang? Ya udah, whatever, yang penting 1660 Super ini udah sangat oke dimainin di 1080p ya. Seperti itu. So, kita lanjut ke next video.
Ya, kembali lagi di pengetesan 1660 Super dari Colorful. Kali ini kita main Alan Wake yang pertama ya. Alan Wake yang pertama untuk settingannya kita bisa lihat di sini 1080p menggunakan ini facing off ya. Menggunakan settingan di yang paling mentok kanan yaitu high. Oke. Kita langsung cek aja. Kita dapat di 80-an fps di 1080p ya. Kita dapat di 86 sampai 90. Ini nyaman banget. Oke. Kita langsung tes aja melawan gerombolan si berat. Aduh. Kita berhasil kah? Ini nyaman banget sih. Kita dapat di 70-an fps begini. Ya, dapat di 70-an fps, suhunya juga di 56 derajat yang dimana ini adem banget. Tapi ya nggak ada tapi sih, sebenarnya ini udah nyaman banget. Cuman permasalahan di 2024 ini VRAM 6GB itu mepet ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang main di medium mungkin atau game-game lama seperti ini udah worth it banget. Mau dibentok kananin juga udah dapet tuh sampai 90, sampai 80, sampai 70. Seperti itu ya. Oke, sekian pengetesannya. Kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Kembali lagi di pengetesan GTX 1660 Super dari Colorful. Nah, kita di sini lagi main Stray di resolusi 1080p. Resolution scale di 100 dan juga ini facing di off ya pastinya, dan juga untuk efek quality, shadow quality, tekstur dan mesh quality di high. Kita langsung cek aja di sini kita dapat berapa fps. Kita dapat 100 fps ya, 90 sampai 100 fps teman-teman. Yang dimana ini udah pastilah mau main rata kanan udah enak, udah nyaman. Tinggal kita lock aja di 60 fps. Untuk teman-teman bisa lihat ya, ini sedikit edukasi aja mungkin untuk yang belum tahu. Untuk kita bisa lihat fps-nya ini ada di 90 sampai 100 fps ya kan. Tapi untuk game-game AAA seperti ini yang tidak kompetitif, ada baiknya kita memperhatikan suhu dari GPU tersebut. Kita bisa lihat 1660 Super ini suhunya ada di 64 derajat. Di pojok kiri atas kita bisa lihat yang di GPU itu 64 derajat ya. Sedangkan kalau kita nyalakan VSync, dia akan lock dengan monitor yang kita gunakan. Di sini saya lagi lock monitor saya di 60 Hz juga. Karena di lock di 144 juga nggak guna main beginian. Nah, kita lock di 60 Hz, dia akan jalan di 60 fps, smooth, lancar. Bisa mengurangi stutter juga kalau misalnya ada stutter di graphic card manapun. Dan juga kita bisa lihat suhunya yang tadinya 64 derajat, sekarang ada di 54 derajat ya. Bisa dilihat di pojok kiri atas. Seperti itu. Jadi usage dari GPU-nya, dia nggak bekerja merender sesuatu yang tidak ditampilkan di monitor kita, seperti itu. Untuk menghemat dan juga VGA-nya jadi nggak bekerja keras. Dan ini udah playable banget, ini udah beautiful banget, rata kanan ya, udah cakep banget. So, kita lanjut lagi. Ya, sekian pengetesan dari GTX 1660 Super ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis videonya. Menurut kalian ini masih oke banget nggak di 2024? Menurut gue masih oke banget di VRAM yang 6GB, walaupun ya udah mepet tapi nggak apa-apa. Bisa kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng ya jika kalian suka video-video seperti ini. And as always, see you in the next video. Thank you. I know